Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani yang semoga Allah Subhanahu wa taala cintai, apabila kita melihat kondisi dunia saat ini, dunia benar-benar membutuhkan para penuntut ilmu. Apabila kita melihat kondisi umat Islam saat ini, kondisi umat Islam yang begitu memprihatinkan, menjadi bulan-bulanan di berbagai negara, bahkan di dalam negeri mereka sendiri. Sebagian umat Islam tenggelam, sibuk mencari sepiring nasi. Sebagian yang lain menginginkan rumah-rumah yang mewah. Sebagian yang lain bekerja keras, menginginkan anak-anak yang sukses dalam urusan duniawi. Padahal kita mengetahui ad-dunya zailah, dunia ini akan hilang. Ad-dunya wa in tallat qasurat, hidup di dunia meskipun panjang pada hakikatnya pendek apabila kita bandingkan dengan satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, dan satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan 1000 hari dalam perhitungan kalian. Maka ikhwani rahimakumullah, demi kembalinya umat Islam kepada jalan yang seharusnya mereka meniti jalan tersebut, maka kita dituntut untuk belajar. Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa yang akan terjadi terhadap umat Islam. Yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir umat-umat selain Islam saling memanggil untuk mengeroyok kalian, saling memanggil untuk memangsa kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti halnya mereka saling memanggil untuk memakan satu hidangan. Maka ketika itu para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kita ketika itu sedikit wahai Rasulullah, sehingga umat-umat selain Islam berani mengeroyok Islam, berani memangsa Islam? La bal antum yauma idzin katsir, tidak, bahkan kalian ketika itu adalah umat yang banyak. Walakinnakum gusa kagusa isail, akan tetapi kalian ketika itu adalah umat yang tidak mempunyai jati diri. Kalian ketika itu adalah umat yang tidak memiliki kualitas. Kalian ketika itu adalah umat yang bagaikan buih yang terombang-ambing dalam gelombang lautan. Kalian tidak memiliki pendirian apapun. Kenapa itu terjadi? Rasulullah SAW menjelaskan, wal yanzi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, maka Allah benar-benar akan mencabut kegentaran dari musuh-musuh kalian. Bisa kita bayangkan bagaimana jumlah umat Islam ketika Rasulullah SAW pertama kali dakwah. Berapa jumlah umat Islam ketika perang Badar? Berapa jumlah umat Islam ketika perang Khandaq? Berapa jumlah umat Islam ketika perang Yarmuk? Selalu jumlah kita sedikit dan selalu Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Maka pertanyaannya, bagaimana agar umat Islam kembali seperti halnya di zaman Rasulullah, seperti halnya di zaman Umar bin Khattab, yang beliau membebaskan Al-Aqsa yang sekarang dalam cengkeraman Yahudi laknatullah alaih. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, idza tabayatum bil inah, apabila kalian bersistem jual beli dengan inah, yaitu riba yang terselubung, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian, wa raditum bizar'i, dan kalian sibuk dengan pertanian-pertanian kalian, wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullalan yanzi'uhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mencabut
akan benar-benar menimpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, kita sekarang sedang merasakan kehinaan tersebut. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam? Seharusnya umat Islam mewarnai negeri ini. Satu hal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali kejayaan kepada Islam. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama Islam tersebut. Lantas bagaimana kita kembali kepada agama Islam sedangkan kita tidak tahu apa itu Islam? Sedangkan kita tidak tahu apa itu agama Islam, sedangkan masyarakat tidak tahu ma huwal Islam. Maka ahibati fillah, kita dituntut untuk belajar. Kita dituntut untuk memperdalam agama Islam, dan kita dituntut untuk menjadi lentera bagi umat Islam. Mungkin cukup sekian. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.